Pembangunan melibatkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup proses sosial yang kompleks yang memengaruhi masyarakat. Pembangunan juga merupakan proses politik yang melibatkan pengambilan keputusan dan kebijakan. Selain itu, pembangunan adalah proses administratif yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang efektif. Grafik dan bagan menggambarkan evolusi teori pembangunan selama 4 dekade terakhir. Ini mencakup teori modernisasi sebagai salah satu pendekatan awal dalam pembangunan. Teori ketergantungan muncul sebagai kritik terhadap teori modernisasi. Pendekatan pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Setiap teori memiliki pandangan yang berbeda tentang peran negara dalam proses pembangunan. Peran pasar juga dievaluasi secara berbeda oleh masing-masing teori pembangunan. Administrasi publik memainkan peran penting dalam proses pembangunan suatu negara. Proses ini melibatkan perencanaan kebijakan yang strategis dan terarah. Implementasi program adalah tahap penting untuk mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata. Evaluasi hasil dilakukan untuk mengukur efektivitas program dan dampaknya. Contoh dari negara berkembang seperti Indonesia memberikan wawasan tentang tantangan dan keberhasilan administrasi publik. Istilah administrasi pembangunan mulai muncul pada tahun 1960-an. Kemunculan ini didukung oleh buku-buku akademik dan artikel ilmiah pada masa itu. Konteks historis dan intelektual menjadi latar belakang penting bagi konsep ini. Administrasi pembangunan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang. Donald C. Stone adalah tokoh pertama yang memperkenalkan konsep administrasi pembangunan. Stone berkontribusi dalam merumuskan dasar-dasar administrasi pembangunan sebagai disiplin ilmu. Karya-karya Stone meletakkan fondasi bagi pemahaman modern tentang administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berfokus pada peningkatan kapasitas administratif untuk mencapai tujuan pembangunan. Konsep ini menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Kontribusi Stone membantu membentuk kerangka kerja teoretis dan praktis bagi administrasi pembangunan. Fred Riggs dan Widener berperan penting dalam mempopulerkan konsep administrasi pembangunan. Pendekatan Riggs dan Widener memiliki perbedaan dan persamaan dalam memahami administrasi pembangunan. Kontribusi mereka signifikan dalam konteks negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Administrasi pembangunan berfokus pada peningkatan kapasitas administratif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Manajemen ilmiah menekankan efisiensi melalui standarisasi proses kerja. Pembagian kerja adalah komponen kunci dalam manajemen ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Reformasi administratif berfokus pada rasionalitas dalam struktur organisasi. Tujuan reformasi adalah mengurangi inefisiensi dan korupsi dalam administrasi publik. Praktik-praktik terukur digunakan untuk meningkatkan kinerja administrasi. Sistem yang sistematis membantu mencapai tujuan peningkatan kinerja administrasi publik. Perencanaan nasional melibatkan intervensi pemerintah dalam ekonomi dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembangunan yang spesifik. Ini mencakup alokasi sumber daya
dan koordinasi sektor ekonomi. Perencanaan ini muncul sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan kebutuhan pembangunan pasca perang. Administrasi pembangunan menggabungkan efisiensi manajemen ilmiah. Tujuannya adalah mencapai sasaran pembangunan melalui perencanaan nasional. Pendekatan holistik difokuskan pada hasil pembangunan yang terukur. Administrasi publik yang efektif dan responsif sangat penting. Integrasi ini penting untuk mengatasi tantangan pembangunan kompleks. Krisis ekonomi memiliki dampak yang signifikan, menyebabkan banyak pabrik terpaksa tutup. Penutupan pabrik menyebabkan peningkatan pengangguran secara meluas di masyarakat. Mesin-mesin pabrik berhenti beroperasi sebagai simbol dari penurunan aktivitas ekonomi. Antrian panjang pencari kerja mencerminkan kesulitan mendapatkan pekerjaan di tengah krisis. Kondisi ini menggambarkan hilangnya kepercayaan pada efektivitas sistem pasar bebas. Intervensi negara dapat memicu pemulihan ekonomi setelah periode penurunan. Proyek pembangunan infrastruktur yang didanai pemerintah merupakan bentuk intervensi tersebut. Proyek-proyek ini menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja dan pendapatan merangsang konsumsi dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Munculnya big government ditandai dengan peningkatan intervensi negara. Negara mengambil tanggung jawab lebih besar dalam berbagai sektor. Sektor-sektor ini mencakup pendidikan dan riset. Jaminan sosial dan kesejahteraan juga menjadi fokus utama. Perubahan ini secara fundamental mengubah struktur pemerintahan. Rencana Marshall adalah respons terhadap kehancuran ekonomi Eropah pasca Perang Dunia II. Amerika Serikat memberikan bantuan keuangan besar-besaran kepada Eropah. Tujuan utama bantuan ini adalah membangun kembali infrastruktur Eropah yang hancur. Bantuan ini juga bertujuan untuk memulihkan industri-industri penting di Eropah. Dengan memulihkan ekonomi, diharapkan stabilitas sosial dapat tercapai. Tujuan lainnya adalah mencegah kerusuhan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh gerakan komunis. Rencana Marshall dilihat sebagai strategi untuk melawan ekspansi Soviet selama Perang Dingin. Tujuan utamanya adalah memperkuat ekonomi negara-negara Eropah Barat. Dengan ekonomi yang kuat, negara-negara ini diharapkan tidak jatuh ke pengaruh komunis. Ini bertujuan untuk mencegah penyebaran ideologi komunis di Eropah Barat. Rencana Marshall juga berfungsi untuk memperkuat aliansi melawan blok Soviet. Model pembangunan rencana Marshall sering diterapkan langsung ke negara berkembang. Penerapan ini seringkali kurang mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi lokal. Akibatnya, hasil pembangunan menjadi beragam dan tidak selalu efektif. Pentingnya pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan konteks lokal sangat ditekankan. Pada tahun 1960-an, fokus pembangunan adalah pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan PDB dianggap sebagai indikator utama kemajuan suatu negara. Kebijakan ekonomi diarahkan untuk memaksimalkan pertumbuhan ini. Hal ini dilakukan melalui industrialisasi dan investasi modal. Modernisasi sering disamakan dengan westernisasi di era ini. Westernisasi melibatkan adopsi teknologi dari negara-negara barat. Gaya hidup barat juga diadopsi sebagai bagian dari modernisasi. Nilai-nilai dari negara-negara barat dianggap penting untuk kemajuan. Perubahan infrastruktur adalah bagian dari modernisasi. Modernisasi juga mencakup perubahan dalam pendidikan dan sistem pemerintahan. Teori efek trickle-down menyatakan
bahawa pertumbuhan ekonomi menguntungkan kalangan atas. Keuntungan ini diharapkan mengalir ke masyarakat luas secara otomatis. Aliran ini terjadi melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja. Peningkatan pendapatan juga diharapkan menjadi bagian dari efek trickle down. Namun, efek ini seringkali tidak merata dan kurang efektif mengurangi kesenjangan sosial. Pabrik modern divisualisasikan dengan cerobong asap yang mengeluarkan asap. Mesin-mesin canggih beroperasi di dalam pabrik, menunjukkan kemajuan teknologi. Industrialisasi ditandai dengan penggunaan teknologi tinggi dalam produksi. Asap dari cerobong mencerminkan pergerakan ekonomi yang pesat, bukan hanya polusi. Kota yang berkembang pesat ditandai dengan konstruksi gedung pencakar langit yang intensif. Infrastruktur modern seperti jalan tol dan jembatan menunjukkan investasi besar dalam pembangunan. Lalu lintas kendaraan yang padat mengindikasikan aktivitas ekonomi yang tinggi. Pembangunan yang berkelanjutan adalah ciri khas kota yang berkembang. Administrasi publik memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan negara. Kantor administrasi publik adalah pusat kegiatan di mana pegawai bekerja untuk melaksanakan tugas-tugas administratif. Diagram dan grafik yang ditampilkan di dinding menunjukkan visualisasi dari perencanaan pembangunan yang sedang berlangsung. Pertemuan para administrator diadakan untuk membahas strategi pembangunan negara yang efektif. Diskusi strategi ini mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utama dari administrasi publik adalah untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan yang meluas terlihat jelas di lingkungan kumuh perkotaan. Rumah-rumah reot dan sanitasi buruk mencerminkan kondisi hidup yang sulit. Kondisi ini dialami oleh sebagian besar populasi di daerah tersebut. Ironisnya, kemiskinan ini tetap ada meskipun ada pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat kemiskinan yang tidak berubah menjadi masalah yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang seharusnya mengurangi kemiskinan belum efektif. Ketimpangan sosial terlihat jelas melalui kontras antara kawasan elit dan kawasan kumuh. Kawasan elit memiliki infrastruktur modern yang memadai. Kawasan kumuh kekurangan fasilitas dasar yang esensial. Grafik menunjukkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar antara kelompok kaya dan miskin. Konflik sosial seringkali diekspresikan melalui demonstrasi publik. Demonstrasi ini sering memprotes ketidakadilan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial. Spanduk dan poster digunakan untuk menyampaikan tuntutan perubahan kebijakan. Tuntutan tersebut biasanya berfokus pada kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan adil. Kemiskinan yang meluas terlihat jelas di lingkungan kumuh perkotaan. Rumah-rumah reot dan sanitasi buruk mencerminkan kondisi hidup yang sulit. Kondisi ini dialami oleh sebagian besar populasi di daerah tersebut. Ironisnya, kemiskinan ini tetap ada meskipun ada pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat kemiskinan yang tidak berubah menjadi masalah yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang seharusnya mengurangi kemiskinan belum efektif. Ketimpangan sosial terlihat jelas melalui kontras antara kawasan elit dan kawasan kumuh. Kawasan elit memiliki infrastruktur modern yang memadai. Kawasan kumuh kekurangan fasilitas dasar yang esensial.
Grafik menunjukkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar antara kelompok kaya dan miskin. Konflik sosial seringkali diekspresikan melalui demonstrasi publik. Demonstrasi ini sering memprotes ketidakadilan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial. Spanduk dan poster digunakan untuk menyampaikan tuntutan perubahan kebijakan. Tuntutan tersebut biasanya berfokus pada kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan adil. Sarjana dunia ketiga mengkritik teori pembangunan Barat karena dianggap tidak sesuai konteks negara berkembang. Teori ketergantungan muncul sebagai respons terhadap teori pembangunan Barat. Teori ketergantungan berpendapat bahawa integrasi ke sistem ekonomi global dapat memperburuk keterbelakangan. Keterbelakangan diperburuk melalui eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja di negara berkembang. Eksploitasi ini merupakan konsekuensi dari integrasi ke dalam sistem ekonomi global yang tidak setara. Administrasi pembangunan sering dianggap tidak netral nilai. Hal ini karena didasarkan pada asumsi dan kepentingan tertentu. Asumsi dan kepentingan ini seringkali berasal dari negara-negara maju. Ini mencerminkan bias budaya dan ekonomi. Bias ini dapat mengabaikan kebutuhan dan prioritas lokal. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak efektif atau bahkan merugikan. Pendekatan teknokratis dalam pembangunan menekankan solusi teknis dan kuantitatif. Pendekatan ini sering mengabaikan aspek sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Hal ini dapat menyebabkan proyek pembangunan menjadi tidak berkelanjutan. Selain itu, proyek dapat menjadi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, memperdalam kesenjangan dan ketidaksetaraan. Peta Indonesia menyoroti Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Ini menggambarkan konsentrasi kekuasaan setelah era Orde Baru. Sumber daya utama terpusat di Jakarta. Keputusan penting juga berpusat di Jakarta. Kondisi ini mencerminkan sentralisasi kekuasaan di ibu kota. Pusat pemerintahan menjadi fokus utama aktivitas ekonomi dan politik. Otonomi daerah yang kurang tercermin dari terbatasnya kewenangan pengambilan keputusan strategis. Pengelolaan sumber daya lokal juga terhambat akibat keterbatasan otonomi. Partisipasi masyarakat menjadi terbatas karena kurangnya ruang untuk menyampaikan pendapat. Minimnya ruang berpendapat menghambat pengaruh masyarakat terhadap kebijakan daerah. Forum diskusi daerah seringkali tidak efektif karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki. Aspirasi masyarakat sulit direalisasikan tanpa otonomi yang memadai dalam pengelolaan daerah. Birokrat menjalankan instruksi pusat tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Model administrasi Barat diterapkan secara kaku. Adaptasi terhadap nilai-nilai budaya Indonesia diabaikan. Kebutuhan masyarakat setempat kurang diperhatikan. Efektivitas pembangunan menjadi rendah akibat kurangnya adaptasi. Kondisi masyarakat setempat tidak relevan dengan implementasi kebijakan. Kolaborasi masyarakat melibatkan individu dari berbagai latar belakang yang bekerja bersama. Fokus utama adalah partisipasi aktif dari setiap anggota masyarakat. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang disepakati. Proyek pembangunan lokal menjadi wadah untuk mewujudkan kolaborasi ini. Tujuan akhirnya adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang mempertimbangkan 3 aspek utama. Aspek-aspek tersebut meliputi ekonomi,
sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara ketiga aspek ini. Keseimbangan ini penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan berfokus pada masa depan yang lestari. Akuntabilitas adalah prinsip utama dalam administrasi publik yang baik. Kesadaran nilai memastikan bahwa tindakan administrasi selaras dengan tujuan publik. Sensitivitas budaya penting untuk melayani masyarakat yang beragam secara efektif. Ketiga elemen ini penting untuk pembangunan yang inklusif dan efektif.